Selamat siang para mahasiswa Forum Ganda Komputer Sains Matematik. Oke. Kita lanjutkan kuliah kita setelah libur Lebaran. Oke. Masuk ke share. Halo, ada yang izin dari online. Yang online kedengaran enggak? Halo? Kedengaran, Pak. Oke, makasih. Baik. Ya, kita tidak kelihatan ya PPT-nya. Kita masuk dengan application of double integral, ya. Aplikasi dari integral lipat 2 ya. Atau double integral. Oke, kemudian hal yang kita bahas yaitu center of mass, yaitu pusat massa. Yang pertama, ya, center of mass atau pusat massa. Kedua adalah moment inersia atau lambangnya I ya. Itu moment inersia. Ketiga adalah surface area. Surface area adalah luas permukaan bangunan, maksudnya benda ya, bendanya 3 dimensi. Kemudian bisa juga 2 dimensi ya. Jadi kita masuk yang pertama adalah pusat massa. P adalah X bar, Y bar. Nah, jadi di statistik X bar itu artinya nilai rata-rata ya. Di sini tidak ya, di sini pusat massa ya. Absis di pusat massa X bar, koordinat pusat massa adalah Y bar. Pakai topi itu bar ya. Jadi M adalah panjang, M bisa diwakili oleh panjang garis atau luas area atau volume benda. Ya. Nah, kita mulai dengan luas area ya. M adalah luas area. Jadi bidang ya. Luas area itu adalah bidang. Maka kita ingin mencari pusat massanya. Ya, pusat massa atau dalam bahasa Inggris center of mass. Oke. Jelas? Ya ini juga materi ini kan saya kasih Anda ya. Ini tidak bakal hilang. Kenanya PPT. Tapi kalau video itu bisa ya. Video tadi sudah terekam ya. Kita lihat dulu. Benar nggak? Videonya stop recording berarti ada nih ya. Masih jalan nih. Enak. Oke. Nah, jadi untuk ini, misalnya kita gambarkan suatu, ini bidang datar ya, berarti luas, sumbu X, sumbu Y. Misalnya ada benda, ya, pusat massanya misalnya di sini. Ini adalah X barnya, ya, X barnya. Absis pusat massa. Ini adalah Y barnya, adalah ordinat pusat massa. Ini adalah P pusat massa ya. Di mana pusat massa nanti X bar, Y bar. Oke. Nah, cara perhitungannya adalah kita menggunakan momen. Kalau Anda belajar di fisika, momen sama dengan apa? Gaya kali jarak. Enak. Nah, maka sini momen terhadap ya, momen terhadap sumbu Y. Ya. Momen terhadap sumbu Y. Ya, sumbu Y. Ini ya, sumbu Y ini. Momen tersebut itu yang tegak lurus nih. Berarti ini X bar ya. Yang kita mencari adalah X bar.
Gimana? Momen pada sumbu Y adalah luasnya, yaitu diwakili oleh M. Enak. M itu bisa mewakili panjang garis, bisa mewakili luas bidang, bisa mewakili volume benda. Jelas? Jadi M di sini adalah luas. Karena ini adalah area. Area ya. Area itu luas bidang. M dikali, nah jarak mendatarnya ini adalah jaraknya adalah X bar. Betul enggak? Paham? Momen terhadap sumbu Y, MY, sama dengan luas. Masa M di sini adalah, M ini adalah luasnya. Oh ya, sini kita, M adalah luas area. Ya, luas area, luas daerah atau ya. Kali jarak. Ya. Ini sebagai gayanya. Momen gaya kali jarak. Sehingga berapa X barnya? Absis pusat masanya adalah momen terhadap sumbu Y dibagi luasnya. Enak? Halo? Jelas nggak ke sini? Sehingga X barnya sama dengan apa? Berarti sini double integral, ini juga double integral. Kita mulai dengan M. M itu adalah luas area. Luas area rumusnya apa? Double integral D area, betul enggak? Tetapi di sini harus dikali dengan kerapatan di sini diwakili oleh namanya delta. Delta S, Y. Ya. Delta S, Y ini sebagai koefisien dari, ya mungkin kalau di benda itu bisa dikatakan seperti apa, jenis ya, koefisien apa sih, masa jenisnya gitu ya. Di sini enggak, di sini mewakili itu ya. Biasanya kita kan double integral delta S, Y ini kita ambil sama dengan 1. Jadi maka delta S, Y enggak boleh ditulis ya enggak. Jadi luas itu adalah double integral D area ya. Jadi ini adalah sebagai koefisien atau apa ya, mewakili nanti ya. Di sini juga ada ya. Di sini juga ada jarak ya ini S, Y. Momen itu apa? Tadi momen itu adalah, kalau ini adalah luas M-nya nih dikali jarak. Jaraknya apa? Anda lihat jaraknya jarak mendatar atau vertikal? Cara sumbu Y jarak mendatar. Jarak mendatar adalah X. Ya kan? Jarak mendatar adalah X. Kalau jarak vertikal adalah Y. Paham di sini? Oke ya. Kemudian momen terhadap ya. Momen terhadap sumbu X ya, terhadap sumbu X. Apa tuh? Momen terhadap sumbu X adalah MX adalah apa? Momen terhadap sumbu X ini adalah luasnya M, dikali jarak vertikal. Jarak vertikal adalah Y. Di sini Y bar ya. Sebagai koordinat pusat massa. Jelas? Halo. Ya, kita tahu kan momen adalah gaya kali jarak. Enak, ini dasarnya kan. Momen adalah gaya kali jarak. Maka di sini sebagai gayanya sini adalah M. M kecil. M kecilnya adalah mewakili luas daerah. Luas daerah ya. Jelas? Maka di sini yang luasnya ini M. M ini M ini kan. M ini adalah luasnya. Luasnya adalah double integral. Sebetulnya luas biasanya double integral di area. Di mana delta S, Y-nya sama dengan 1 ya. Sama dengan 1 ya. Paham di sini? Oke. Sehingga berapa Y bar? Y bar adalah momen terhadap sumbu X dibagi jarak vertikal bagi luas daerah. M adalah luas daerah. Jadi berapa Y bar? Y bar adalah ya, Y bar adalah
momen terhadap sumbu X dapat integral gitu. Nah, luasnya sama tadi. Delta X, Y ini adalah misalnya kerapatan, bisa juga koefisien kerapatan daerah luasnya ya. Dikali dengan D area. Di sini sama enggak, delta X, Y kali daerah ini adalah luas dikali jarak. Nah, kalau X momen terhadap sumbu X, jarak vertikalnya apa? Y, maka ini dikali dengan Y. Ya, ini dikali dengan Y. Kalau ini tadi dikali dengan X, momen terhadap sumbu Y. Kalau momen terhadap sumbu X dikali dengan Y. Sudah jelas di sini? Bisa dipahami? Kalau tidak jelas tanya. Ada yang mau tanya? Ingat, momen terhadap sumbu X adalah ya. Tadi kan momen terhadap sumbu X adalah massa. Massa ini adalah M ini adalah mewakili luas daerahnya, luas areanya dikali absis pusat massa X bar. Ya. Sehingga X bar adalah momen terhadap sumbu Y dibagi M. M itu adalah luas daerah, luas area. Luas area adalah double integral. Biasanya kan rumusnya apa? Double integral D area. Tapi dikali dengan kerapatan ya, kerapatan dari bidang, apa materi bidangnya itulah. Ya, jadi kali delta kali X, Y. Ini yang tidak ada ini, delta X, Y ini yang baru. Ya, nah. Kemudian yang tadi sama juga ada kali ini, tetapi karena momen terhadap sumbu Y adalah tadi apa? Momen terhadap sumbu Y adalah luas dikali dengan jarak. Nah, jarak mendatar itu adalah X, maka dikali X. Paham? Kalau momen terhadap sumbu X, momen terhadap sumbu X adalah luas M ya. Ini adalah mewakili M atau luas daerah, luas area dikali jarak dikali dengan ordinat pusat massa. Ordinat pusat massa adalah Y bar kan. Ya. Ini rumusnya kan. Dikali momen tersebut adalah luas area dikali ordinat pusat massa. Sehingga ordinat pusat massa adalah momen tersebut X dibagi M. Nah, M adalah tadi luas area, sedangkan momen tersebut X adalah luasnya tadi, di dalamnya dikali dengan jarak. Momen tersebut adalah jarak vertikal. Jarak vertikal adalah Y, maka dikali Y. Sudah bisa lengkap nggak? Oke, kalau tanpa gambar agak sulit. Ya. Sampai sini bisa paham? Di SMA apa pernah dapat? Belum. Paling momen adalah gaya kerja itu ada ya. Tapi model-model double integral kan belum belajar ya. Integral lipat 2. Ya. Oke. Oh ya, ini ada kode S. S itu adalah surface ya, permukaan. Biasanya double integral ini ada S-nya ya. Di sini ada kode S, ini ada S. Ada S. S itu surface, permukaan ya. Ini question so far? Ada yang mau tanya? Oke, kalau enggak ada kita teruskan. Nah, jadi saya tanggal bentuk rumus-rumusnya dulu ya. Baru kita masuk ke oke. Ini sudah ngerti ya. Ini mengenai tadi apa, yang pertama adalah pusat massa. Yang kedua tadi apa? Momen inersia atau I ya. Oke, kalau enggak ada kita lanjutkan. Yang kedua adalah momen of inertia ya. Moment of inertia tulisannya ya. Inertia, baca inersia. Lambangnya I. Nah, momen inersia terhadap sumbu X, nah, itu ada terhadap sumbu ya, ada momen inersia. Ini bahasa Indonesianya ya. Inersia, kalau bahasa Indonesia inersia, kalau bahasa Inggrisnya inertia ya. Ini bahasa Indonesia. Terhadap sumbu X adalah IX.
ya adalah IX. IX adalah double integral S surface ya. Hati-hati sini ini delta X, Y. Ini yang nilainya selama ini 1 ya, Anda tahu ya. Ya, di sini bisa bukan 1 ya, kali D area, lihat bahannya. Berarti berhubungan dengan kerapatan dari materinya ya. Ini kalau momen terhadap sumbu X di sini dikali Y kuadrat, bedanya sedikit ya. Dikali dengan Y kuadrat. Sedangkan momen terhadap sumbu Y, momen inersia ya. Momen inersia terhadap sumbu Y, IX, Y ya. Y adalah double integral ini surface. Di sini dikali X kuadrat. Ya, bedanya terbalik ya. Terhadap sumbu X kali Y kuadrat, terhadap sumbu Y dikali X kuadrat. Kali delta S, Y kali D area. Ini adalah luas ya. Ini luas sebetulnya. Luas dikali sini Y kuadrat. Di sini luas dikali X kuadrat. Sudah jelas? Momen terhadap sumbu, momen inersia terhadap sumbu X, jadi seolah luas di dalamnya dikali dengan Y kuadrat. Momen inersia terhadap sumbu Y di dalam luasnya dikali dengan X kuadrat. Halo? Jelas sampai sini? Kalau sudah, baru nanti sebentar lagi momen gabungannya, IZ. IZ adalah, ya ini momen inersia gabungannya, atau resultannya adalah IX tambah IY. Artinya momen inersia terhadap sumbu X ditambah momen inersia terhadap sumbu Y. Jelas? Ada pertanyaan? Ya, jadi momen inersia resultan itu adalah akhir ya. Hasil akhirnya adalah momen dari sumbu X ditambah momen inersia terhadap sumbu X tambah momen inersia terhadap sumbu Y. Berarti ini menjadi double integral S Y kuadrat ya. Y kuadrat delta X, Y D area ditambah double integral terhadap surface ya. X kuadrat kali delta X, Y D area. Nah, Y kuadrat tambah X kuadrat boleh dibalik nggak? Ya, dibalik ini X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya, Y kuadrat tambah X kuadrat kan X kuadrat tambah Y kuadrat. Hukum komutatif ya. Kali delta X, Y kali D area. Inilah formulanya. Ya. Oke. Ada pertanyaan di sini? Nah, nanti kita ambil yang istimewa, misalnya pusat massa suatu bidang segitiga, siku-siku misalnya kan, atau sembarangan bisa juga. Anda tahu titik pusat massanya berada di mana? Dari sisinya itu adalah sepertiga dari tingginya, betul enggak? Dari arah manapun, ya. Ada 3 sisi ya. Kalau di ruangan sisi itu baca rusuk, ya, hati-hati. Ya, jadi sebentar lagi kita akan buktikan benar enggak bahwa pusat massanya itu adalah sepertiga dari jarak mendatar itu untuk absis pusat massa. Kalau ordinat pusat massa sepertiga dari tingginya. Ya, itu yang kita mau buktikan kebenarannya ini. Ya. Any question so far? Ada pertanyaan sejauh ini? Ini orangnya kok banyak berkurang ya? Kemana? Habis lebaran kabur.
Ya, ini poin-poinnya yang aneh. Sebentar lagi kita lihat contoh hitungan. Nah, benar nggak pusat massa pada segitiga itu kalau absid pusat massa X bar adalah sepertiga dari salah satu sisinya ya. Bisa sisi segitiga siku-sikunya diambil ya, lebih gampang. Jarak mendatar. Nah, kemudian yang sepertiga dari tinggi itu adalah dari jarak mendatarnya ya, sepertiga dari tingginya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita teruskan ya. Masuk contoh. Nah, ini contoh suatu segitiga ya. Ini tingginya 3, 1, 2, 3. Kemudian ini apa? Jarak alasnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 saya. Tarik. Nah, susah ini garisnya. Nah, ya. Ini kita namakan AB. Misalnya. Untuk untuk mencari pasangan garis AB, kita menggunakan apa? Di program linear sering pakai. Anda belajar apa program linear? Program linear apa enggak? Linear programming sama tuh. Linear programming, program linear itu adalah dasar untuk operation research ya. Riset operasional ya, research. Ini adalah kita menggunakan namanya ini berapa nih? Persamaan segmen garis ya. Persamaan segmen garis AB itu rumusnya apa? X per A tambah Y per B sama dengan 1. Enak. Ini sudah pernah saya butin dulu ya. Di tabel 1 dulu. Persamaan segmen garis. Ini yang persamaan garis yang berdua titik ini. Ini A-nya 6,0, B-nya 0,3, ya kan? Sehingga A itu adalah absis, bukan panjang ya. Absis di sumbu X-nya. Di sini plus 6. B-nya juga sama. Ini ordinatnya positifnya 3. Jadi A dan B boleh negatif. Kalau A-nya berada di sumbu negatif, berarti min ya. Kalau itu juga B-nya berada di sumbu negatif, di bawah sumbu X, berarti min. Ya, jadi sini X per 6 tambah Y per B, B-nya adalah 3, sama dengan 1. Nah, ini dikali berapa nih? KPK-nya 6 sama 3 berapa? 6 ya. KPK 6 dan 3 dan 6 adalah 6. Nah, X per 6 kali 6 berapa? X ya. Y per 3 kali 6, 2Y. Sama dengan 1 kali 6, 6. Ya. Sehingga sini kita cari 2Y adalah 6 kurang X. Maka Y adalah 6 kurang X per 2. Ya. Berarti Y-nya sini adalah 6 kurang X per 2. Jelas? Ini kita menggunakan persamaan segmen garis. Ya. Nah, ada pertanyaan dulu di sini. Setelah itu baru kita cari M-nya. Ya, M itu adalah apa? M itu adalah luas area. Luas area apa? Segitiga. Ya. Ini O misalnya sini. Segitiga OAB, betul enggak? Hah? M adalah luas area atau luas segitiga OAB. Sama dengan apa? Pakai double integral. Tapi kalau ini tanpa ini nggak boleh dipakai ya, untuk periksa boleh ya. Plan SD, SMP, Anda biasa pakai apa? Alas kali setengah tinggi. 6 kali setengah kali 3. Berapa?
Kalau 6 dikali setengah kali tinggi, setengah kali 3. 9 ya. Sekarang kita betul-betul enggak? Double integral, itu kan S ini. Sini apa? Delta. Deltanya kalau misalnya koefisien kerapatan, misalnya. Kerapatan atau jenis dari bendanya. Delta S, Y dikali D area. Ya kan? Nah. Oh ya, agak batasnya belum kita tentuin ya. Tunggu. Agak batasnya gimana? Agak batas ini aja ya. Agak batasnya apa? X, kita ambil X konstan. Bisa Y konstan, bisa juga ya. Kalau X konstan, X serta antara apa? Analis nih. X antara apa nih? 0 sampai 6. Ya. 0 sampai 6. Berapa Y? Y berapa? Bukan 0 sampai 3 loh, hati-hati. Ya, dari ini Y sama dengan 0. Dari sini sampai ini kan. Ya. Dari sumbu X, Y sama dengan 0. Dari 0 sampailah garis ini. Garis ini adalah Y-nya 6 dikurang X dibagi 2. Jelas? Ya ini bisa X konstan, bisa juga Y konstan. Ada dua cara. Nah, baru kita masukkan. X per 2 ya. Nah, di sini berarti X dulu ya. X-nya dari berapa? 0 sampai 6. Y-nya dari 0 sampai 6 kurang X per 2. Deltanya, oh ya tadi lupa kasih tahu. Delta X, Y-nya ini 1. Ini umum ya. Tapi bisa juga bukan 1, 0,9, 0,8. Ya. Tergantung givennya, diketahui apa. Ya. Nah, terus deltanya ini 1. Nah, di sini D area bisa DX, DY, bisa DY, DX enggak? Dalam bentuk persama apa? Koordinat kartesius. Di sini karena Y dalam, sini DY dulu, baru X di luar, DX. Ini adalah D area. Sebagai D areanya adalah DY kali DX. Sehingga ini sama dengan X-nya dari 0 sampai 6, DX dikeluarkan, boleh. Terus Y-nya dari 0 sampai 6 kurang X per 2, hingga D. Nah, kita kerjakan yang dalam dulu. Ini jadi pelajaran dalam integral dulu sudah pelajari kan? Ya. Nah, tinggal kita hitung berapa? Jadi M sama dengan integral X-nya dari 0 sampai 6. Hati-hati nih. Integral DY apa? Integral DY adalah Y, ya kan? Ini DX ini. Integral DY adalah Y. Agak batas. Nah, agak batasnya 0 sampai 6 kurang X per 2. Dari 0 sampai 6 kurang X per 2. Begitu. Ini sama dengan X-nya dari 0 sampai 6 DX. Y batas atas berapa? Y batas atas adalah 6 kurang X per 2 dikurang Y batas bawah 0. DX. DX ini udah di depan dari DX. Ya nak? Gini ya. Sudah. Nah, ini DX-nya ada letak di belakang tik. Sehingga ini M berapa? X-nya dari 0 sampai 6. Atau seperduanya letakkan di depan boleh. Tinggallah 6 kurang X. Kurung DX. Ya nak? Ini setengah kali integral 6 DX berapa? 6X ya nak? Dikurang integral F pangkat 1 DX apa? 1/1 tambah 1. 1/1 tambah 1 1/2. X pangkat 1 tambah 1. X kuadrat. Agak batas 0,6. Sehingga ini hasilnya. Kalau mau dikalikan ininya juga boleh. Terserahlah ya. Setengah kali 6 berapa? 3X. Setengah kali setengah. Min setengah. Min seperempat. Enak.
X kuadrat batas 6. Kalau mau dikalikan nih, setengahnya dikali ke dalam. Nah, baru dimasukkan 3 kali 3 kali X batas atas 6 dikurang X batas bawah 0. Kurang 1/4 kali X kuadrat batas atas 6 kuadrat dikurang X kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Berarti hasilnya sini adalah 3 kali 6 dikurang 1/4 kali 6 kuadrat 36. Itu enggak, nolnya buang aja ya. Nolnya kan enggak dipakai. Nah, ini hasilnya berapa? 3 kali 6 18 dikurang 1/4 kali 36 9, hasilnya 9. Jalannya memang panjang ya. Tapi benar kan, secara SD Anda pakai alas garis tengah tinggi. Ya, 9. Oke. Jadi kalau jalan ini kita jabarkan tadi apa? X bar adalah apa bagi apa itu panjang banget ya. Baiknya dikerjakan sendiri aja. Oke. Saya berkas ujian Anda tuh ada di lemari saya, tapi lupa bawa ya. Mau lihat salahnya boleh di. Oke lah, nanti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo. Oke, kalau enggak ada, baru kita tahu tadi apa bahwa mencari apa tadi momen terhadap sumbu Y adalah gaya itu adalah luasnya dikali X bar, ya nak? X bar apa tadi? Absis pusat massa. Sehingga absis pusat massa adalah momen terhadap sumbu Y dibagi luas. Ya, M-nya bisa luas, bisa ya. Nah, sekarang M sudah dapat tadi. Ini 9. MY apa? Kita cari MY. Berapa MY? MY itu momen dari sumbu Y adalah double integral. Enak. Maaf ini apa? Powernya. Ya. Momen dari sumbu Y adalah dari apa? Karena ini luas ini apa? Delta S, Y kali D area. Kali D area. Terus ini dikali dengan apa? Ya, momen terhadap sumbu Y berarti mendatar ya. Momen terhadap sumbu Y mendatar berarti dikali X. Dikali X ya. Berarti sini X-nya dari 0 sampai 6 sama Y-nya dari 0 sampai 6 kurang X per 2 sama yang tadi ya. Baru sini ada X, deltanya 1, enak. Delta X, Y 1, DA. Kalau Y sini apa? DY. Kalau sini X ini apa? DX. Ini adalah D area. D luas. Hati-hati. Nah ini menjadi X dari 0 sampai 6. Jadi X DX bisa keluar nggak? X DX bisa keluar, tinggallah Y-nya dari 0 sampai 6. Ya, dari 0 sampai 6 kurang X per 2, DY. Nah, kita selesaikan dulu. Jadi ini X-nya dari 0 sampai 6, X DX. Integral DY apa? Integral DY adalah Y agak batas 0 sampai 6 kurang X per 2. Oke. Y-nya kita ganti ya. Substitusi. Jadi X dari 0 sampai 6. Nah, ini DX-nya kita letak di belakang ya. Jadi X kali apa? X kali batas atas 6 kurang X per 2. Kan Y kurang Y ya. Y batas atas 6 kurang X per 2 dikurang Y batas bawah 0. DX. Nah, sehingga ini setengahnya boleh keluar ya. Setengah keluar. Kemudian X dari 0 sampai 6. X dikali 6 berapa? X kali 6 kurang X berapa tuh? X kali 6. 6X. X kali min X kuadrat. DX. Nah, ini selesaikan nih. Setengah kali apa? 6 kali apa? Integral F pangkat 1 apa?
Integral X pangkat 1 dx adalah 1/1 tambah 1 1/2 X pangkat 1 tambah 1 pangkat 2. Nah, ini ya. Dikurang integral X pangkat 2 dx apa? 1/2 tambah 1 X 1/3 X berpangkat 2 tambah 1 X pangkat 3. Sudah ya. Batasnya 0,6. Nah, mau selesaikan boleh ini berapa nih? Setengah kali berapa? 6 kali setengah 3 ya. 3x kuadrat min 1/3 x pangkat 3 agak batas 0,6. Nah, ini kalian lagi boleh. Jadi setengah kali 3 3/2 x kuadrat min setengah kali 1/3 berapa? Min 1/2 ke 3 6 ya 1/6 X pangkat 3 agak batas 0,6. Masukkan 3/2 kali X kuadrat batas atas. Apa tuh? 6 kuadrat dikurang X kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Dikurang 1/6 kali. 1/6 kali ya. X pangkat 3 batas atas 6 pangkat 3. Dikurang X pangkat 3 batas bawah 0 pangkat 3. Yang nolnya coret aja ya. Jadi tinggal berapa nih? Halo? 3/2 kali 6 kuadrat. 36. Ini 1/6 kali 6 pangkat 3 berapa? 6 pangkat 2 enggak? Hah? 1/6 kali 6 pangkat 3? 6 pangkat 2, berarti 36. Ya enggak? Hah? 1/6. Betul ya? Sehingga sama dengan berapa? Ini sama enggak? 32 itu 1/2 kurang 1 kali 36. Sama enggak? Kalau keluarkan 36. 1/2 kurang setengah berapa? Setengah. Setengah kali 36 berapa? Halo? 18. Ya. Jelas sampai sini? Kalau dapat sini baru kita dapat jadi apa tadi? X bar adalah momen dari sumbu Y dibagi M luas segitiganya. MY-nya berapa tadi? Baru dapat MY-nya 18 dibagi M-nya berapa? 9. Hasilnya 2. Kalau dari gambar Anda lihat benar enggak 2? Jarak mendatar itu artinya 1/3 dari momen terhadap sumbu Y. Berarti mendatarnya ini kan 6. Momen 1/3 dari 6 berapa? 2. Betul enggak 2? X bar. Ya kan? Ngerti ya? Berikutnya kita cari apa? Y bar. Nah, mencari Y bar gimana? M-nya sama ya. M-nya sama. Ya, untuk cari Y bar momen terhadap sumbu Y momen terhadap sumbu X adalah luasnya dikali apa? Y bar. Ya enggak? Apa? Ordinat pusat massa. Dari gambar bisa lihat kan? Dari gambar Anda lihat dari ya. Momen terhadap sumbu X itu mendatar ya. Momen sumbu X berarti ada vertikal ya. Berarti luasnya dikali ordinat pusat massa. Sehingga Y bar berapa? Y bar adalah ordinat pusat massa sama dengan momen dari sumbu X dibagi M. M sudah tahu, 9. Hingga kita cari MX. Berapa MX? Momen dari sumbu X adalah double integral. Itu sini delta X, Y kali D area. Ini adalah luas. Dikali apa? Momen dari sumbu X. Dari gambarnya tadi. Pusat massanya di sini ya. Dari sumbu X kan berarti vertikal ya. Ya enggak? Kasih kuning sini. Ini dia nih. Kan begini pusat massanya enggak? Halo. Kuning ini Y bar yang mendatar, kalau yang vertikal yang mendatarnya adalah X bar yang sebagai apa? Absis pusat massa, yang vertikalnya adalah Y bar. Adalah sebagai ordinat pusat massa, ya. Jelas dari gambarnya?
Kelihatan ada? Nah. Oke, kalau sudah kita jelaskan. Nah, kita cari ini. Berapa nih? Ini berarti jarak mendata tuh Y ya. Berarti dikali Y sini. Pokoknya berlawanan. Kalau ini X di Y itu pasti itu. Sehingga ini sama dengan apa? Tadi X-nya dari 0 sampai 6 konstan, X konstan, Y-nya dari 0 sampai 6 kurang X per 2 kali Y delta X, Y-nya 1 kali D areanya apa? Ini Y sini apa? DY dulu, X luar DX. Ini yang disebut D area. Sehingga X-nya dari 0 sampai 6. Nah, enggak ada X-nya, enggak ada DX gitu lah ya. DX keluarkan. Y-nya dari 0 sampai 6 kurang X per 2. Yang tinggal sini YDY. Ya, beda sama tadi ya. Halo? Jelas sampai sini? Oke, ini sama dengan apa? X-nya dari 0 sampai 6. DX. Nah, ini selesaikan nih. Integral Y pangkat 1 DY apa? Seper 1 tambah 1 seper 2 Y per pangkat 1 tambah 1 Y kuadrat. Harga batas 0 sampai 6 kurang X per 2. Nah, ini kita ganti ya. Tengahnya kita biaya dulu. X dari 0 sampai 6 DX. Ini apa? Setengah dikali apa? Y kuadrat batas atas. Y kuadrat batas atas 6 kurang X per 2 pangkat 2 dikurang 0 kuadrat. Enak? Halo? Setengahnya boleh keluar ya? Ya, boleh keluar. Jadi sini momen terhadap sumbu X adalah setengah keluar. Yang setengahnya kita keluarkan, tinggal apa? Integral. X dari 0 sampai 6 dx. Nah, terus ini. Hati-hati nih. Ini kalau kita keluarkan berapa nih? Ini kita keluarkan jadi 6 kurang X pangkat 2. 2 kuadrat. 4. Betul enggak? Dikurang 0. Enak? 0 kuadrat. 0 kuadrat 0 kan? 6 kurang X pangkat 2. Pembilangnya, penyebutnya 2 kuadrat 4 enggak? Nah, jadi 0 dia hilang uangnya. 4 sama 2-nya boleh dikalikan berapa? Jadi efeknya adalah 1/8. Tinggallah X dari 0 sampai 6. 6 kurang X pangkat 2. dx. Mau biar begini boleh, mau selesaikan juga boleh. Banyak jalan. Banyak cara kan? Kalau mau selesaikan pakai segitiga Pascal. Kalau mau selesaikan pakai apa? U pangkat N DU. Anda mau pilih yang mana? Up to you. Bisa, dua-duanya bisa. Ya kan? Nah, kalau ragu-ragu, tapi kalau pangkatnya gede, ya mau tak mau pakai U pangkat NDU. Kalau pangkat kecil, ya boleh pakai segitiga Pascal. Kalau pakai segitiga Pascal, boleh 1/8 dari X dari 0 sampai 6. Nah, ini apa nih? 6 kuadrat, apa? Kuadrat utama, 6 kuadrat 36. 2 kalinya, 2 kali 6, 12 kali min X, min 12X, ditambah min X di pangkat 2 plus X kuadrat. dx. Nah, ini pakai segitiga Pascal. Sehingga hasilnya 1/8. Nah, ini mulai ini. Integral 36 berapa? 36x. Ya enggak? Integral 36 dx, 36x dikurang 12 kali integral x pangkat 1 1/1 tambah 1 setengah x pangkat 1 tambah 1 x kuadrat. Tambah integral x pangkat 2 1/2 tambah 1 1/3 x berpangkat 2/1 pangkat 3. Harga batas 0,6. Dengan ini hasilnya 1/8 dari 36x dikurang ini 12 + 6 ditambah 1/3 x pangkat 3 batas 0,6. Nah, masukkan nih. 1/8 dari 36 kali X batas atas 6 kurang X batas atas dikurang X batas bawah 6 kurang 0. 6 kali
X kuadrat batas atas dikurang X kuadrat batas bawah. Tambah sepertiga kali X pangkat 3 batas atas dikurang X pangkat 3 batas bawah. Gitu kan? Nah. Ini sebenarnya kalau Anda lihat sini apa nih istimewanya nih? 36 ini 6 koran enggak? Kali 6, 6 koran kali 6, 6 pangkat 3 kan? Nolnya buang ya, nolnya enggak usah lihat. Terus ini min 6 kali 6 koran 6 pangkat 3. Terus tambah sepertiga dari 6 pangkat 3, betul enggak? Halo? Nah, ini sore enggak nih? Nah, udah. 1/8 kali sepertiga, 1/24. 6 pangkat 3 berapa? 216 ya? Hah? 6 kali 6, 36. 36 kali 6. 216 ya? Bagi 3. 70. Hah? Bagi 24 langsung. Oke, berapa? 9 ya? Ya, 1 depannya betul. Ya, ini. Jadi hasilnya 9. Baru kita jawab. Jadi sini apa? Dari bawah ya. Y bar adalah momen dan sumbu X dibagi M itu adalah luas areanya. Luas segitiga. Jadi 9 dibagi 9 adalah 1. Maka pusat masanya adalah X bar, Y bar. Jadi pusat masanya adalah berapa tadi? 2,1. Kalau Anda lihat di segitiganya tadi, kita enggak 2,1. Halo? 2,1. Enak. Itu bukti ya. Ini yang istimewa. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Panjang ya? Memang panjang. Jadi ini bukan untuk segitiga aja, apapun bentuknya, asal diketahui fungsi apa bisa dicari kesamaan bidangnya dapat, kesamaan garisnya dapat, maka bisa kita cari ya, pusat masanya. Jadi tujuannya pusat massa sini adalah bukan saja untuk yang istimewa, tapi yang tidak istimewa pun bisa dicari. Ya, dengan catatan komponen-komponennya diketahui. Ya. Oke. Ada yang mau tanya? Ya. Itulah pusat massanya. Nah, sebentar lagi ada contoh soal begini. Sudah? Halo. Ya. Nanti kan ini sebenarnya ya saya pesan dari tidak saya catat enggak apa-apa. Yang penting Anda perhatikan, ingetin nak, ya. Nanti rumah tinggal lihat lagi. Baik, ini ada satu soal lamina ya. Lamina ya. With density. Oh, berarti delta itu adalah density ya. Density ya. With density delta S, Y sama dengan XY. Juga angka ya. Tapi variabel. Jadi ini variabel nih. Density. Ini bacanya delta S, Y itu ada sebagai density is bounded, dibatasi ya. Is bounded by the
dibatasi oleh the axis, the line, garis ya, the line, X sama dengan 8, and salah. And the curve di kurva ya, the kurva ya, the curve ini V, Y sama dengan X pangkat 2/3 ya, titik. Find, dicarilah its total mass. Total mass. Total mass itu yang apa? IZ, IX sama IY kan? Tadi kan? Total mass. Total masanya. Ya. Total mass itu IX sama IY. Jadi di sini kita mencari IX dan IY ya. Oke. Oke, sampai sini. Ini soalnya. Soalnya sederhana tapi ya. Kita kerjakan, buat gambarnya dulu, gambar sketsanya. Ya. Terus ini ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus ini 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini semua X. Ini kurvanya nih. Y adalah X pangkat 2/3. Kalau Anda lihat X-nya, kalau X-nya 1, coba lihat. Kalau X-nya 1 pangkat 2/3 1 enggak? Ya, di sini 1. Kalau X-nya apa lagi? 1 pangkat 3 1. 2 pangkat 3 8 ya, langsung. 2 pangkat 3 8. Kalau 2 8 itu 2 pangkat 3 ya. Jadi kalau ini 8, sini berapa tuh? Jadi kalau X-nya sama dengan 0, 0 ya, kasih ya. X 0, Y adalah 0 pangkat 2/3 adalah 0. Kalau X adalah 1, Y adalah 1 pangkat 2/3 adalah 1. Kalau X-nya adalah 8, maka Y adalah 8 itu 2 pangkat 3 ya. Turun pangkat 2/3. 3-nya coret, hasilnya X kuadrat adalah 4. Jadi ini 4. Ini ya. Jadi grafiknya itu melalui ini. Ya, nak? Melengkung ya. Ini melengkung nih. Oke. Ini 8, ini X8. Nah, kemudian benda yang dibatasi oleh apa? X aksis itu adalah sumbu X sendiri. Jadi dibatasi oleh ini E-aksis, kuning ya. Itu apa lagi? Is bounded, kan bounded itu dibatasi oleh E-aksis, the line X sama dengan 8.
Garisnya X 8. Terus kurva. Ini kurvanya. Halo, jelas sampai sini? Nah, kita mau cari pusat masanya dulu, boleh. Tapi ditanya find its total mass. Total mass di sini adalah IX tambah IY. Berarti kita harus cari IX dan IY kan? Oke. Ya, IX dan IY kita harus cari. Sebelumnya kita tentukan batasnya dulu. Batasannya apa? Bounded X konstan, Y konstan atau Y konstan. Apa sini? Kalau sini kita ambil X konstan, berarti X terletak antara apa? Halo, X terletak antara apa nih? Dari 0 sampai 8 enggak? Tetapi hati-hati, Y-nya dari mana? Dari dasar ini sampai ini kan. Ini apa nih? Y sama dengan X pangkat 2/3 enggak? Berarti dari 0 sampai X pangkat 2/3. Jelas? Nah, pusat masanya mungkin sekitar sini ya, enggak? Ya, mungkin sekitar ini. Nah, itu yang kita mencari X bar, X, Y barnya. Berapa? Ya. Nah, apa rumusnya tadi? Kita pakai. Oh ya, cari M dulu. Boleh M. Dulu nak M cari. Kayaknya, kalau nggak tanya pusat massa nggak perlu ya. Ya kan? Ya enggak? Ya tanya total apa? Its total mass. Berarti yang kita cari adalah IX dan IY langsung. Ya. IX dan IY. Ya. Kita cari IX dan IY. IX apa namanya? Double integral. Coba ya. Kalau X dalamnya kali Y kuadrat. Kalau IY di dalamnya kali X kuadrat. Ya. Dicari sini. IX apa? Momen pada semua X. Apa? IX adalah double integral. Ini surface. Sini Pak. Kalau X ini kali Y kuadrat. Kali density. Kali D area. Ya, oke. Jadi X-nya batasnya berapa? X-nya 0 sampai 8, Y-nya dari 0 sampai X pangkat 2/3. X dari 0 sampai 8, Y-nya dari 0 sampai X pangkat 2/3 ya. Halo? Ya kan? Terus jangan lupa density-nya berapa? Yang delta X, Y itu. Density-nya adalah XY. Hati ya. XY sini. Sini XY. XY ini density. Density kali ini adalah ini depannya ada Y kuadrat ya. Y kuadrat, ada Y kuadrat, ada density ya. Kali D area. Kalau Y sini apa? DY. Kalau ini X, D. Ini yang disebut D area. Ya, D area. Ya. Sehingga ini jadinya apa? X dari 0 sampai 8. X-nya 1 ya. X. Berapa nih? X1, X dx ya. X dx. Y-nya dari 0 sampai X pangkat 2/3. Y kuadrat kali Y berapa? Y kuadrat kali Y pangkat 3. DY. Betul enggak gitu? Halo? Yang belakang jelas enggak? Ini ujian bisa keluar loh. Ya. Bisa keluar modelnya. Ingat density itu yang delta S, Y. Sorry, ini salah. Turun. DY. Jadi yang belakang ini yang didahulukan. Karena ini agak batasnya ada yang tidak konstan ya. Dengan ini jadinya X-nya dari 0 sampai 8. X dx. Nah, integral Y pangkat 3 apa? 1/3 tambah 1. 1/4. Y pangkat 4 tambah 1.
3 tambah 1, 4. Enak. 1/3 tambah 1, Y pangkat 3 tambah 1. Harga batasnya 0 sampai X pangkat 2/3. Ya. Sehingga ini hasilnya berapa? X-nya dari 0 sampai 8. X dx. Oh, 1/4-nya boleh keluar. Ya, 1/4-nya boleh keluar. Sehingga Y pangkat 4 turunannya apa? 1/. Nah, cuma aja dikeluarin ya. Cuma dikali pecah lagi. Nggak usah dikeluarin lah. Ya. Jadi 1/4 kali Y pangkat 4 diintegralkan. Oh, nah ini sorry. Ini tinggal ganti. Diganti ya. Berarti 1/4-nya boleh keluar ya. Sorry, saya salah. Ya, 1/4-nya kita keluarkan. Nah, Y pangkat 4-nya kita masukkan. Berapa tuh? X pangkat 2/3 kurung pangkat berapa? 4 dikurangi 0 pangkat 4. Gitu ya. Sehingga hasilnya 1/4 X dari 0 sampai 8. X dx. Nah, ini 0 diabaikan. Nah, berapa ini? X pangkat 8/3 ya? 8/3. Ada yang salah? Oke. Terus ini dikalikan. Hasilnya berapa? 1/4 X dari 0 sampai 8. X pangkat 1 kali ini X pangkat berapa nih? 2/3 ya. 2/3. 2/3 ditambah 1 berapa? X pangkat 3 2/3 ya. 2/3 tambah 1 dx. Itu nah gitu. Jadi hasilnya 1/4 kali 1/n. Nah, n ini berapa? 3 2/3 1 X pangkat 3 2/3 tambah 1. Harga batas 0,8. Jadi berapa tuh? 1/4 kali ini kalau jumlahkan berapa tuh? 4 2/3. 4 2/3, 4 kali 3 12 tambah 2 14/3 ya. 14/3 dibagi dibalik ya. 3/14 gitu ya. X pangkat 4 2/3. Harga batas 0,8. So, ini dibulatkan ya. Oke, ini kita kalikan berapa nih? Sehingga IX berapa? Hah? 3/56 ya. 3/56 ya. Terus itu X pangkat 8 berpangkat berapa? 4 2/3 itu dibulat berapa tuh? 14/3 ya. 14/3 dikurang 0 14/3. Ini hilang ya kan? Ini tinggallah IX sama dengan apa? 3/56. Ini bisa di 2 pangkat 3, betul enggak? Pangkat 14/3. Gitu. 3-nya coret. Hasilnya berapa? 3/56. Di bawah aja ya. Hilang. Ctrl Z. Udah kacau lagi. Dempet deh. Ctrl Z. Hah? Ya. Ini bentar ini jadi kacau nih. Ya. Jadi ini apa nih?
Jadi kacau nih. Sabar ya sebentar, aduh. Oke. Ini cukup jelas nggak nih? Halo? Halo? Baik. Ini jadi hilang sini. Nah, itu jadinya. Saya khawatirnya di halaman berikutnya juga gitu. Nah, tuh. Ini jadi kacau nih. Ini terpaksa kita save dulu. Jangan lupa nanti harus di apa ya? Sudah di save. Save. Di kopinya di wah, nggak bisa di copy ke sini. Isi copy ke tempat lain. Ke harus kita copy tempat lain ya. Ini nampaknya ada gangguan gitu ya. Saya kita copy di halo halo halo. Ini jadi apa? Ide di Himti boleh. Sudah di Himti, kita copy sana. Ada enggak dia? Kita buka. Oh, enggak di D ya. Di D Himti ya. Ini ya. Bukan. Nggak masuk deh. Sorry. Ini berarti share-nya stop lah ya. Ingat nanti mesti kita share ya. Tolong ingatkan. Halo. Gangguan lagi. Evan. Ini. Hah? Kok hilang? Bisa hilang ya? Tadi ada. Coba lihat di. Biasanya di dokumen ada tersimpan ya. Agak kok bisa gini nih. Ini apa? Klik to add
First light. Ini hilang ya dia. Aduh, Mak. Dokumen. Enggak tersimpan kok jadi. Aduh. Banyak gitu udah bisa hilang gitu. Salah saya itu. Ini deh. Ada yang bisa bantu deh. Saya bisa tahu nih. Di videonya sih enggak hilang, cuma di itunya hilang semua tuh. Ya. Kalau ini yang tadi kosong, yang kosong. Yang kosong. Yang ini. Ya Tuhan. Hilang. Saya jamin juga ya. Aduh, sakit. Bentar. Oh. Enggak, ini buang deh. Tadi yang tanya. Jadi dihenti dari saya masalah. Saya dihenti kok. Enggak ada ya. Nah itu tuh file video.
Biasanya kalau saya itu dia masih ada, cuma ada bagian yang hilang. Ini masih hilang semua. Keterlaluan. Hah? Korup kayaknya. Nggak kesen. Tanya lagi coba. Biasanya suka di backup ya. Biasanya dulu ada restore upload. Ya. Udah ketemu. Terima kasih ya yang memberi saran teman-teman juga. Oke. Mungkin caranya saya harus copy ulang ini ya, harus biasanya ini lambangnya rusak nih. Ini kejadian ini. Jadi caranya saya ini saya copy ke sini. Saya buka yang baru. Saya buka yang apa ya? Mesti buka yang file baru, di copy ke situ. Jadi G mana? Ambil yang C deh. Coba satu deh. Bukan. Harusnya ini copy ya, di copy ke yang lain. Kalau yang tadi itu cuma di copy ulang tetap dia. Di ini copy, mungkin namanya saya kasih baru ya. Kasih nama baru aja. Save as, terus simpannya jangan di tempat yang tadi. Ini F40. Saya simpannya di video aja ya, supaya enggak. Oh ya. Oh ada namanya sama ya? Jangan yang nama ABC aja kasih namanya. Kasih nama ABC aja lah cepat ya. Oke, di video. Oke, sudah ya kita teruskan. Aduh, karena apa? Terima kasih atas bantuan Anda. Baik, ini saya ulang lagi sepotong ya. Tadi ini ada yang hilang pasti ya. Jadi ini mana tadi? Ini Wacomnya lagi. Aduh. Ya. Oke, jadi
Ini tadi apa? X pangkat 4/2/3 ya. 4/2/3 X batas 0/8. Ini 3/56. Jadi IX sama dengan 3/56. Perhatikan nih, 3/56 ini kalian. X pangkat dimasukkan nih, X-nya ganti 8 kurung pangkat berapa nih? Ini kalau kita bulat berapa nih? 3 kali 4, 12 tambah 2, 14 ya. 14/3 dikurang 0 pangkat 14/3. Ini coret ya. Sehingga momen inersial terhadap sumbu X adalah 3/56. Ini 2 pangkat 3 kurung pangkat 14/3. Coret ya. Hasilnya 3/56. 2 pangkat 14 ya. Terlalu besar ya. 2 pangkat 10 aja 1024. Ya kan? Oke, kita biarin ya ini. Oke, sampai sini kita cari momen terhadap sumbu Y. Apa? Double integral. Bahas ini. Kalau Y dikali X kuadrat. Itu enggak tadi kan? X kuadrat kali density-nya. X, Y kali D area. Jadi ini sama dengan batasnya tadi berapa? X dari 0 sampai 8, Y dari 0 sampai X pangkat 2/3. Density-nya XY, itu enggak? Oh, ini ada X kuadrat sini ya. X kuadrat ya, ada X kuadrat. Ada X kuadrat kali density-nya XY kali Y DY X DX. Ini adalah D area. Coba perhatikan. Sehingga ini Y-nya berapa? X-nya dari 0 sampai 8. X pangkat 2 kali X berapa? X pangkat 3 DX. Y-nya. Y-nya dari 0 sampai X pangkat 2/3. Y DY ya. Y DY. Jadi sini X dari 0 sampai 8. X pangkat 3 DX. Integral dari Y pangkat 1 berapa? 1/1 tambah 1, Y pangkat 1 tambah 1. Enak. Setengah Y kuadrat agak batas 0 sampai X pangkat 2/3. Nah, setengahnya ini boleh keluar ya. Setengah kita keluarkan. Ini X dari 0 sampai 8. X pangkat 3 DX. Tinggal Y kuadrat nih. Y kuadrat batas atas apa? X pangkat 2/3 kurung pangkat 2 ya. Dikurang 0 pangkat 2. Jadi setengah kali berapa ya? X dari 0 sampai 8. Ini X pangkat 3. Sini X pangkat berapa nih? 4/3 ya? Hah? Sini X pangkat 3 ditambah, ini X pangkat berapa nih? 4/3 ya? Kan pangkatnya dikali enggak? Kalau X pangkat 2 kurung pangkat 3, X pangkat 6 enggak? Ya kan? Ini dikalikan, jadi apa? 4/3. 4/3 itu berapa? 1/3 DX. Jadi 4/3 ya. Jadi hasilnya Y ini nggak tertulis ya. Aduh. Tetap semua nih. Sama lagi nih. Enggak, kita absen dulu aja ya.
Baik, kita absen. Yang sudah ada kontennya pasti saya tidak baca lagi ya. Berarti itu udah masuk. Nah ini M Alpha Raihansa Papaisa. Ada? Halo? Nggak ada. Yang di online ada ya? Halo? Halo, Pak. Ya, Pak. M Alpha Raihansa Papaisa. Nggak ada. Arido Ramadan Suharmanto. Nggak ada juga. Di online nggak ada? Oke. Ruby Belinda Kunadi ada. Oh ini ada, sorry. Yonatan Immanuel Nurhan. Yonatan Immanuel Nurhan. Ada? Online. Oke. Jeffrey William. Ada. Yos Brian Vinendro. Ada. Farel Chandra Jaya Chiang. Ada. M. Kenny Rianta. Nggak ada. Di online? Nggak ada juga. Manisha. Ada. Manisha ada. Lucky Rafael Wijaya. Ada? Nggak ada. Online? Nggak ada juga. Oke. Jadi Manisha Ari gitu ya? Oh Anda ya? Sorry. Manisha ada. Lucky Rafael Wijaya nggak ada ya? Lucky Rafael Wijaya nggak ada ya? Lawrence ada. Nah, kemudian ini yang ada di online. Samuel Leonardi, Yusuf Wahyu Pratama, Naufal Ismail Azizi. Ya. Oke. Lock. Oke. Jadi ini pasal di copy ulang lagi. Oke.
Oke, yang tadi udah selesai dulu ya. Halo. Ini X, Y belum nih. Aduh. Hah? Ya udah istirahat ya. Oke. Kita istirahat dulu ya. Nanti kita lanjut lagi.